Ya, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan ada potensi penundaan Pilkada serentak 2020. Pasalnya hingga kini tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 hingga kini belum juga dicairkan. Tambahan anggaran dibutuhkan mengingat Indonesia masih dalam pandemi COVID-19. Menurut Ketua KPU, jika anggarannya untuk APD tidak ada, maka bisa tahapan pilkada akan ditunda. Akibat belum cairnya tambahan anggaran, tahapan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan digeser dari 18 Juni ke 24 Juni. Pergeseran ini membuat target tahapan pilkada tidak tercapai sesuai jadwal yang disusun. Saya sudah minta kepada teman-teman, jangan melakukan kegiatan tahapan tanpa menggunakan APD, karena itu terlalu beresiko. Saya nggak mau mengorbankan mereka. Ya. Nah, bagaimana terkait dengan jadwalnya? Memang hari ini jadwal masih bisa lah sampai tanggal 29 ya, karena itu jadwal KPU Kabupaten menyerahkan. Tetapi makin lambat kita melakukan proses itu kan makin lambat juga, makin molor juga nanti di belakangnya gitu loh. Ya, akibat anggaran yang belum cair Pilkada 2020 di 270 daerah yang sudah disepakati digelar 9 Desember terancam molor. Seberapa besar potensi penundaan Pilkada hingga 2021? Kita akan menaikkan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman yang bergabung dengan sambungan telepon di luar studio. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi. Ya, Pak Arief, KPU kabarnya risau karena tambahan anggaran ini juga belum cair. Nah, sebenarnya seberapa krusial tambahan anggaran ini? Pertama saya perlu sampaikan bahwa tambahan anggaran itu penting ya, karena menyelenggarakan pilkada di masa pandemi COVID-19 harus menggunakan alat pelindung diri. Tetapi yang saya perlu juga sampaikan adalah statement itu kan saya buat kemarin ya, ketika kita melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah, DPR, Bawaslu hari Kamis. Nah, setelah itu hari Jumat pagi atau kemarin pagi pukul 7 pagi seluruh anggaran sudah bisa digunakan di seluruh satker. Jadi provinsi dan kabupaten kota. Jumat pagi saya sudah dapat konfirmasi kalau di dalam sistem itu terlihat sudah ada tanda hijaunya lah, gitu. Jadi bisa di-download dan bisa digunakan. Jadi per hari Jumat kemarin sudah bisa digunakan. Ya, ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini tambahannya tercatat 4,7 triliun, benar Pak Arief? Iya, itu total 4,7 sekian triliun ya. Itu untuk apa saja kalau misalnya bisa dirinci? Ya, itu kita usulkan. Saya tentu nggak hafal satuan-satuannya gitu ya. Tapi secara garis besar. prinsipnya untuk memenuhi kesehatan dan keselamatan baik bagi para penyelenggara, peserta pemilu maupun pemilih, gitu ya. Jadi mulai dari untuk menjaga kesehatan, misalnya pemenuhan vitamin, kemudian untuk mengontrol kesehatan penyelenggara pemilu itu setiap 2 bulan sekali secara periodik kita lakukan rapid test, gitu. Kemudian untuk melindungi diri ketika menjalankan tugas-tugasnya, menggunakan masker, hand sanitizer, face shield, kemudian sarung tangan, itu juga kita usulkan di dalam tambahan anggaran itu. Gitu. Dan ini sudah dikomunikasikan kepada Komisi 2 karena Komisi 2 mengatakan bahwa butuh tenggat waktu untuk mencairkan dana ini. Sudah, tapi kalau soal pencairan anggaran itu kan pembahasan kami dengan Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalnya anggaran tetap belum cair, tetapi KPU memang sudah punya plan apa yang harus dilakukan dalam tenggat waktu tertentu, ada plan B, C, D-nya Pak? Enggak, anggaran sudah cair. Jadi memang statement itu dibuat ketika dilakukan rapat dengar pendapat, ya. Jadi pada prinsipnya anggaran itu sudah dialokasikan, tetapi sampai dengan kemarin hari Kamis ya, tanggal 25 kami melakukan rapat dengar pendapat
sampai saat itu belum bisa dicairkan, sudah dialokasikan. Jadi tambahan anggaran untuk tahap pertama ya, untuk tahap pertama. Karena dari 4,7 triliun itu KPU mengusulkan dicairkan dalam 3 tahap. Nah, untuk tahap pertama KPU mengusulkan dicairkan 1,02 triliun. Itu kapan tuh Pak kira-kira cairnya? 1,2 T-nya? Sudah bisa. Enggak, yang disetujui 941 miliar untuk tahap pertama. Nah, sampai hari Kamis memang belum ada, makanya statement itu kemudian saya nyatakan, gitu ya. Tetapi Jumat pagi itu kemudian sudah masuk ke dalam akun DIPA di masing-masing satker. Jadi baru Jumat pagi. Nah, sekarang teman-teman silahkan itu sudah bisa diambil, digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahap pertama. Ya. Tahap pertama anggaran itu kita hitung untuk memenuhi kebutuhan bulan Juni dan Juli. Nah, nanti tahap kedua kami mengajukan usulan itu bisa dicairkan bulan Agustus. Nah, kemudian untuk tahap ketiga kami sudah mengusulkan untuk dicairkan bulan Oktober. Nah, mudah-mudahan untuk bulan Agustus dan bulan Oktober itu bisa dicairkan tepat waktu. Gitu ya. Jadi tidak ada penundaan, bukan penundaan, tidak ada keterlambatan. Nah, seperti yang tahap pertama ini. Karena tahap pertama ini kan tahapan sebetulnya sudah dimulai sejak 15 Juni, ya, mulai dari pengaktifan kembali PPK PPS, pelantikan mereka yang belum dilantik, itu sudah dimulai. Jadi sebenarnya kalau misalnya masyarakat mengkhawatirkan Pilkada 2020 ditunda, ini tidak perlu khawatir sebenarnya, atau seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kalau sekarang tidak, karena kan kebutuhan anggarannya sudah bisa dipenuhi. Sudah itu aman untuk berarti KPU ya, ya itu untuk KPU. Karena penyelenggara pemilu kan ada KPU, Bawaslu, DKPP gitu ya. Nah, karena gini, proses penganggaran itu kan butuh waktu. Memang KPU telah menerima apa yang disebut dengan SP Sabah. Jadi persetujuan alokasi anggaran sudah diberikan sebesar 941 miliar untuk tahap pertama. Tetapi itu kan butuh proses panjang untuk sampai bisa dicairkan. Nah, gitu. Nah, saya berharap untuk kebutuhan ini karena waktunya mepet, mendesak, tanpa mengurangi prosedur yang harus dilalui, tetapi kami berharap prosesnya bisa cepat. Nah, ini baru bisa diselesaikan sampai dengan bisa dicairkan itu Jumat pagi kemarin. Jadi sekarang next step-nya bagi KPU sesuai dengan jadwal, begitu? Ya, saya minta teman-teman memperhatikan di dalam akun atau rekening anggaran mereka, silahkan dicek sudah masuk berapa, kemudian gunakan secara efektif dan efisien, karena penggunaan anggaran tetap harus terkontrol dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas dana yang sudah cair itu seperti apa nantinya? Karena dana ini kan begitu besar, Pak Arief. Ya, mekanisme itu sudah ada, kan sudah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundangan. Nanti setelah selesai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, paling lama 3 bulan itu sudah harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, saya garis bawahi lagi, berarti pelaksanaan pilkada ini tetap pada jadwal Desember 2020, tidak ada penundaan sampai 2021 seperti yang sebelumnya dikhawatirkan? Tidak ada, karena kalau sampai dengan Kamis itu kan memang belum bisa dicairkan. Nah, tapi kalau pasca hari Jumat pagi kemarin saya sudah diberitahu, sudah dikonfirmasi tandanya itu sudah menjadi hijau, gitu ya. Sudah menjadi dalam hijau, sistemnya itu artinya sudah bisa digunakan. Gitu. Oke, terakhir berarti KPU ini bisa memegang teguh bahwa pilkada nanti pada bulan Desember 2020 ini akan aman, safe bagi siapapun yang akan ada di pilkada tersebut ya?
Iya, tentu sesuai dengan protokol pertama kesehatan. tentu KPU membutuhkan dukungan dari banyak pihak, ya. Kemudian yang kedua, saya selalu menyampaikan dan mengingatkan terkait dengan anggaran itu dua hal yang perlu diperhatikan, ya, untuk anggaran pemilihan ini. Pertama, dia dicairkan dalam jumlah yang cukup. Kedua, dia dicairkan dalam waktu yang tepat. Jadi alokasi disediakan, tapi pencairannya atau bisa digunakan ketika waktunya sudah lampau. Nah, itu juga tidak memberi manfaat, itu merepotkan kita semua. Nah, yang ketiga, setelah ada uangnya, barang yang dibutuhkan tersedia. Jadi jangan sampai uangnya ada, tapi ini kan barangnya nggak ada malahan. Yang sangat singkat, barangnya nggak ada. Alat untuk pelindung diri, Pak Arief. cari-cari kemana-mana nggak ada. Itu Siap, Pak Arief Budiman. Terima kasih atas perbincangannya pada pagi hari ini, Pak Arief Budiman selaku Makasih, Mbak Ketua Ajeng. KPU.